Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari anak-anak kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, perkembangbiakan secara generatif dan dengan vegetatif. Generatif itu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, artinya bijinya yang ditanam kemudian akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, ditandai dengan adanya penyerbukan, seperti yang telah saya sebutkan, saya terangkan bahwa penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Nah, kemudian contoh generatif itu apa saja? Tentu saja tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ada padi, jagung, kedelai, tomat, cabai, bayam, terong, dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan ini diambil bijinya untuk bahan makanan atau bisa juga buahnya, tetapi dia berbiji. Caranya bagaimana? Ya, ini biji-biji dari tumbuh-tumbuhan ini ditanam ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu sehingga akan tumbuh tumbuhan baru. Nah, berikutnya adalah vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Artinya tidak ada peristiwa perkawinan. Bagaimana? Tidak ada penyerbukan, tidak ada peristiwa jatuhnya benang sari kepada kepala putik. Ini namanya vegetatif alami. Nah, apa saja akar tinggal? Akar tinggal itu rizoma. Contohnya apa saja? Banyak sekali. Contohnya ada lengkuas, ada kunyit, ada kencur, kemudian ada lagi apa itu, akar-akar macam rumput, itu disebut juga akar tinggal. Mengapa akar tinggal rumput bisa dikatakan akar tinggal? Karena ketika rumput ini mati, kemudian waktu musim kemarau bahkan kering semua, ketika musim hujan akar-akar itu akan tumbuh kembali, rumputnya akan tumbuh kembali. Nah, kemudian anak tunas. Anak tunas ini contohnya pisang. Nah, gambarnya seperti ini. Tunasnya yang mana Bu Guru? Tunasnya yang ini. Ini ada pohon pisang. Nah, di sini ada tunas, di sini juga ada tunas. Nah, ini nanti kita ambil tunasnya ini ada akarnya, kemudian kita tanam. Nah, anak tunas. Kemudian garage. Garage itu ini contohnya. Garage itu ada garage di atas tanah. Nah, ini tanah. Kemudian di atas tanah itu nanti akan tumbuh tumbuhan baru sini. Akan tumbuh lagi tumbuhan baru, akan tumbuh lagi tumbuhan baru. Ini akar-akarnya nih, langsung di akar. Ini pegagan contohnya, pegagan. Nah, ada lagi yang garage di bawah tanah. Nah, tumbuhnya ada di sini, tanamannya tumbuh sini. Nah, tumbuhnya di sini, garagenya ada di atas, tumbuhnya di sini. Nah, contohnya adalah rumput teki. Rumput teki. Baik. Tunas adventif. Kalian kenal dengan, hapus dulu. Kalian kenal dengan cocor bebek? Ya. Itu seperti ini. Bunganya seperti ini. Ini daun. Nah, ini tunasnya tumbuh di sini, anak-anak. Setelah daun ini diletakkan di permukaan tanah. Ini namanya tunas adventif. Dan membelah diri. Tuh dulu, yang spora dulu. Spora ini biasanya ada di tanaman paku. Nah, ini
sini ada kantong-kantong spora atau sporangium yang nanti ini kalau pecah itu akan mengeluarkan spora. Umbi lapis contohnya bawang. Bawang-bawangan semua masuk umbi lapis. Nah, kalau umbi batang itu contohnya kentang, ubi. Mengapa umbi batang? Kentang itu kalau dibiarkan, saya contohkan, kentang itu seperti ini. Apabila dibiarkan, ditanamkan di dalam tanah, dia akan tumbuh juga tunasnya. Dari mata-mata tunas itu akan tumbuh. Maka disebut umbi batang. Nah, kalau membelah diri, itu yang membelah diri itu tumbuhan ganggang hijau. Contohnya yang membelah diri ini, saya hapus dulu. Contohnya membelah diri adalah ganggang hijau. Ya, ketika ini ada batangnya, kemudian ini ada membelah diri jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 dan sebagainya. Nah, kemudian kalau vegetatif buatan itu apa Bu Guru? Vegetatif buatan itu biasanya dari generatif. Contoh, misalnya mangga. Mangga itu aslinya yang ditanam adalah biji buahnya. Tetapi kalau menunggu buah itu lama sekali, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun baru buah. Maka akal manusia itu dicangkok. Pohon mangga itu dicangkok, ya, kemudian ditanam di dalam tanah. Dan kecuali cangkok nanti ada yang namanya sambung pucuk, kemudian ada stek dan sebagainya. Ini kemudian ada merunduk dan sebagainya, itu vegetatif buatan. Artinya yang penting kalian tahu bahwa vegetatif buatan itu biasanya dari generatif, tidak melalui perkawinan, tetapi batanya di stek atau di mana, itu namanya vegetatif buatan. Ya, sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi.